Oke ya, perbedaan waliullah dan wali setan. Ya, waliullah itu adalah sama seperti kita semua ini. Waliullah itu adalah manusia biasa. Dia bukan nabi dan dia bukan rasul. Manusia biasa sama seperti kita. Cuman manusia ini level tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya jauh di atas manusia yang biasa. Karena apa? Waliullah itu orang yang paling sabar, orang yang paling bersyukur, orang yang senantiasa memuja Allah itu tiada batasnya. Tidak ada ambang batasnya, tidak dihitung-hitung, tidak dipikir-pikirkan. Maka dari situlah yang namanya manusia itu dipilih sebagai kekasihnya Allah, yaitu waliullah. Dan dalam hal ini, waliullah itu diberi kemuliaan kepada Allah, ya, diberi kemuliaan, diberi anugerah, diberi kekuatan dia. Makanya kadang-kadang dia tuh sampai bisa mengeluarkan karomah itu. Nah, apa itu karomah? Karomah itu suatu kemuliaan atau satu kekuatan tanpa disadari oleh manusia itu. Jadi dia itu kekuatan ya, itu keluar dengan sendirinya, tidak dengan rencana, tidak dengan keinginan. Itu timbul muncul dengan sendirinya. Karena itu adalah kemuliaan dan kekuasaan yang diberikan kepada Allah untuk kekasihnya, yaitu walinya. Waliullah itu kekasih Allah, ya. Jadi kalau dalam hal ini ada manusia mengatakan saya wali, sayalah waliullah, itu pertanda dia bukan waliullah. Itulah yang disebut wali setan. Waliullah itu tidak akan mengenal, dia tidak akan tahu bahwa dirinya itu adalah seorang waliullah. Dia tidak menyadari kalau dirinya itu adalah waliullah. Maka sekali-kali kalau misalkan orang itu berbicara, ya kan, mengatasnamakan dirinya, dia mempunyai satu kekuatan ya, suatu kemampuan atau suatu kesaktian, tetapi dia menyatakan dirinya bahwa sayalah waliullah, sayalah kekasih Allah, saya orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak, karena sifatnya waliullah tidak seperti itu, ya. Tersembunyi, rahasia. Dia rahasianya Allah, dia disembunyikan sama Allah, dicintai, disayangi Allah, dan itu dirahasiakan. Maka orang itu sendiri tidak menyadari dan tidak memahami kalau dirinya itu adalah waliullah. Beda, ya, beda dengan wali setan, ya. Wali setan itu adalah orangnya, dia punya kesaktian, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Tetapi apa? Kesaktian, kekuatan itu diagung-agungkan, ya, ditinggi-tinggikan, seolah-olah dia merasa yang paling hebat, merasa yang paling kuat, merasa yang paling pintar, merasa yang paling bisa. Akhirnya apa? Hidup di dunia dia memperdaya semua orang. Orang diperdaya, orang dibohongi, orang dimanipulasi. Nah, pada saat dia bisa membohongi manusia, memanipulasi manusia dengan trik-triknya, dengan cara-caranya, dengan kelicikan-kelicikannya. Entah dia memakai alat-alat, entah dia memakai kekuatan-kekuatan. Itulah yang disebut wali setan, ya. Jadi wali setan itu orang yang apa? Memelihara hawa nafsu. Dia memuja hawa nafsu, ya. Memuja hawa nafsu setinggi-tingginya. Dia bersujud dengan hawa nafsunya sendiri, ya, dia bersandingan dengan hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu karakter wali setan itu sangat merugikan seluruh umat manusia, ya. Jangan sekali-kali kita percaya dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Dia menunjukkan keahliannya, kekuatan di depan kita, dia, supaya mereka memuja dia, menyanjung dia, tuh dipuja, disanjung, dihormati, menunjukkan kebisaannya, menunjukkan kemampuannya dengan alat-alat, dengan tipuan-tipuan. Kita manusia jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi waliullah dan wali setan itu ada di dunia ini sudah dari zaman dulu, zaman para nabi sudah ada itu yang namanya waliullah dan wali setan. Kenapa? Perbedaannya serupa tapi tak sama.
seperti tangan kiri dan tangan kanan ini gitu loh. Sama. Dia bisa mengeluarkan kekuatan-kekuatan, ya. Dia bisa membangun energi-energi. Jadi kekuatan dan energi itu dibangun, kadang-kadang itu dimanipulasi dengan alat-alat segala macam. Kalau zaman sekarang ini era-era modern gini tuh dia pakai alat-alat sudah banyak itu dengan teknik-teknik sudah. Kalau zaman dahulu enggak. Jadi wali setan itu membangun suatu energi, suatu kekuatan. Energi kekuatan dibangun. Setelah terbentuk kekuatan atau energi itu, dijunjung tinggi. Jadilah dia memuja nafsunya sendiri, memuja raganya sendiri. Tidak ada yang merasa, tidak ada yang kuat selain dia. Tidak ada yang bisa selain dia. Maka orang bilang, wih sihir. Dia menguasai ilmu sihir. Dia bisa merubah ini menjadi ini. Dia bisa begitu, dia bisa begini. Nah, dari situlah apa? Orang-orang yang diperdaya dia dengan ilmu sihirnya tadi itu. Makanya mereka semua berbondong-bondong untuk datang menemui dia. Untuk apa? Mungkin minta pertolongan, mungkin kepingin bersandingan, supaya apa? Supaya aman, supaya selamat, dan lain sebagainya. Beda dengan waliullah, beda. Jadi waliullah itu nggak tahu kalau dirinya itu wali. Nggak tahu dia nggak paham, dia nggak ngerti. Yang penting saya beribadah ini khusyuk, saya beribadah ini ikhlas, ya kan? Nggak ada yang namanya menimbang-nimbang, nggak ada yang namanya menghitung-menghitung. Urusan dia dengan Tuhan itu adalah apa? Sesuatu yang sifatnya khusus, segala-galanya. Allah segala-galanya bagi waliullah itu. Tapi bagi wali setan, ya, nafsu itu adalah segala-galanya. Makanya kita sebagai manusia yang mempunyai budi pekerti, ya, mempunyai akal dan pikiran, kita harus mau introspeksi, kita harus mawas diri. Janganlah kita melihat sesuatu itu baik, tiba-tiba kita berbicara, oh itu baik. Kita melihat hal yang buruk, tiba-tiba berbicara hal yang buruk. Kita nggak boleh seperti itu. Oh dia waliullah itu waliullah itu. Disanjung-sanjung, dipuja-puja, ya, dipuja-puja, disanjung-sanjung. Yang sesungguhnya dia itu loh, yang sebagai wali aja dia nggak ngerti apa-apa. Dia ngapain itu? Orang yang biasa, sebagai umat yang biasa loh, menyanjung dia, menunjuk-nunjuk dia sebagai wali, sebagai kekasihnya. Nggak boleh itu. Kalau kau menyanjung orang lain, ya, menyanjung-nyanjung orang lain, nanti kejelekan orang itu akan kembali kepada kamu, diberikan kepada kamu. Sebaliknya kalau kamu menganggap dia itu buruk, menganggap dia itu keliru, ya kan? Berarti kebaikanmu itu akan diberikan kepada dia. Diputar sama Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Menimbang. Makanya kita tidak boleh menilai orang itu baik. Tidak boleh menilai orang itu buruk. Kita harus kembali kepada diri kita masing-masing. Kita nilai diri kita ini sudah baikkah kita? Atau apakah masih ada kekurangan untuk diri kita yang sekarang ini? Nah, dari situlah kita harus bisa memperbaiki. Biar terjadi yang namanya bentuk keseimbangan antara jiwa dan raga kita. Keseimbangan antara kanan dan kiri kita. Itulah akan membentuk suatu budi pekerti, suatu perilaku yang baik. Nah, akhirnya apa? Dengan sendirinya, dengan keadaan kita yang sempurna itu, kita berguna bagi orang lain. Nah, pada saat kita berguna untuk orang lain, itulah yang namanya kesempurnaan dalam hidup kamu. Nanti suatu saat, pada saat kamu akan kembali di hadapan Tuhan, kau akan bisa mempertanggungjawabkan kebaikanmu dan keburukanmu itu seutuhnya, ya, tidak ada kurang dan lebihnya, ya. Kita beribadah jangan dihitung-hitung, ya, jangan dihitung-hitung, jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa diri kita itu paling hebat, jangan merasa diri kita itu paling kuat. Yang sesungguhnya yang maha dan maha itu adalah Allah. Ya kan, kita itu adalah hamba, kita itu adalah ciptaan. Jadi, ya kan, kita kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Karena apa? Langit dan bumi beserta isinya itu kepunyaan Allah, ya. Terus yang terpenting di sini, jangan pernah sekali-kali kepingin jadi waliullah. Kalau kamu kepingin jadi waliullah, itu namanya pembodohan. Pembodohan apa? Pembodohan jiwa ragamu. Tidak perlu kita, ya, berkeinginan atau bercita-cita kepingin jadi waliullah. Itu nggak boleh. Dan itu yang pasti kamu tidak akan pernah bertemu seperti itu.
Karena waliullah itu atas pilihan dari Allah itu sendiri. Ya, Allah yang menilai kau itu seperti apa, kau itu bagaimana, itu penilaian Allah sendiri. Jadi atas dasar penilaian Allah itu, akhirnya Allah memberikan satu apa? Kepastian. Dialah makhlukku yang sempurna. Dialah makhlukku yang senantiasa mau berbuat baik di dunia ini. Ya. Dan dari situlah akhirnya apa? Jatuh pilihannya kepada dirimu yang bertakwa. Dirimu yang mau beribadah dengan tulus dan ikhlas. Itu semuanya itu hanya diberikan kepada Allah. Jadi pesan saya di sini pada malam hari ini untuk yang terpenting ya, perbedaan waliullah dan wali setan itu sangat amat jelas. Yaitu antara kiri dan kanan, antara yang baik dan buruk. Dia kekasih Allah, waliullah itu. Manusia yang dipilih ya, dicintai Allah, diberikan kemuliaan dan karomah. Ya. Dan ini adalah wali setan. Nah, wali setan itu adalah kekasihnya setan. Ya. Dia memuja nafsunya, memuja nafsu itu setinggi-tingginya, dan Allah dilupakan dalam hal ini. Maka apa? Energi-energi dan kekuatan-kekuatan itu direstui sama setan-setan itu. Dia bisa mengeluarkan kekuatan-kekuatan, energi-energi itu, tapi itu bukan dari Allah, tapi dari hawa nafsunya, dan disupport dengan energi negatif oleh setan-setan itu sendiri. Makanya itu yang disebut wali setan. Oke, dalam hal ini waliullah dan wali setan sangat jelas perbedaannya. Hati-hati kamu, jangan sampai salah melihat dan salah memilih.